Baiklah, kita masuki acara yang ketiga, yaitu acara tausiah atau ceramah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini yang akan disampaikan dengan hormat kepada Bapak Guru Ahmad Rohadi As-Sudumi dari Kota Pangkalanggung. Wa alaihi wa tafadhal. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam ulun dehen masuk surga. Hutang lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu as-salah, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa huwa asdaqul qailin. Sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib wa syaraib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Tuan Guru Haji Marhani, abah angkat ulun dengan sebab sidin wasilahnya sampai ulun ke kampung yang bengaran Sungai Musang. Ulun bemusang laku bahari sini leh. Kita tahu jopang kayak apa anu kada sawat bepadah pang tadi kayak apa kisahnya kenapa ini dipadahkan Sungai Musang itu. Cuma mudah-mudahan dengan hadirnya kita hari ini di tempat yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita yang hadir berdataan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jua dan guru-guru lain yang ulun kada kawa menyambeti ngaran saikung pada saikung, karena ulun kada tahun ngaran bebuhan pian, namun kada mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun dengan pian-pian yang ada. Mudah-mudahan niat kita karena Allah semata-mata mengagungkan daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperingati khawal daripada abah guru sakumpul. Mudah-mudahan kada bulik dari tempat ini Pak Ibu ai, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan Pak Ibu ai kada bulik dari tempat ini, mudahan kabul hajat kita barata. Mudahan banih bian jadi tahun ni. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah. Yang mana Allah Ta'ala Tuhan kita tu Pak bersifat Rahman dan Rahim kepada sekalian makhluknya. Mana buktinya? Siang hari ini dengan kasih sayang Allah, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat. Dengan sebab nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, alhamdulillah pian kawa hadir, panitia kawa melaksanakan, bergotong royong orang Sungai Musang, alhamdulillah terlaksana acara. Dan alhamdulillah atas izin Allah, ulun jauh-jauh dari Pangkalan Bun sampai ke Sungai Musang ini. Pian Pangkalan Bun tu jauh 15 jam.
Itu belum potong bihira kami. Sampai sini pulang alhamdulillah. 2 kali transit, naik mobil, bertahan di situ. Naik pulang pesawat. Pesawat air, 4 ke Lotok. Tapi pian jangan khawatir, karena ulun ni lain orang kota, semua aja pada orang bisa. Aku tuh sama juga di perantauan juga hidup. Ulun ni aslinya orang Kalua. Cuma Kalua yang terbuang. Pian ngaran ulun tuh kan ada hujungnya asulunge tah. Itu lainnya ngaran. Itu nisbah gelar kampung. Pangkalan Buntu ada desa 2 jam dari kota, masuk padang sawit bedebu. Sampai situ ada nangarannya buai-buai Kampung Sulong, dan di situ beretaan orang Kalua beretaan. Dan alhamdulillah dari bahari sudah beberapa keturunan bahasa Mosi sampai ini. Jadi dewan ni orang mau ubah-ubah. Orang Kalua ni biar kemana aja merantau tetap apa bahasanya. Andai kata tuh inya bahasa orang tuh ingohnya kada kawang buang, tetap kakak itu kemana aja berdiam. Itulah antiknya orang Kalua nih. Jadi amun pian melihat di TikTok aku baca ramah ada ingoh-ingoh Kalua, bukan diule-ule, dasar orang Kalua. Cuma Kaluanya Kalua Bun, Kalua Pangkalan Bun. Alhamdulillah buhannya di sini juga banyak juga buhan Kalua. Jadi ceramah nih kayak orang asing ya, kayak yang ceramahi papadeun ya kah, bahasa sama ya kala. Izin Allah alhamdulillah sampai ke tempat ini. Mudah-mudahan pian yang hadir, ulun yang datang, seberataan kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah. Alangkah beruntungnya Pak ai orang yang umpat andil dalam peringatan Isra dan Mi'raj atau acara Islami yang lainnya. Baik acara haul, Isra Mi'raj, Maulid, amun kawa bu ai pian harus umpat andil di dalam acara ini. Maksudnya kayak apa guru? Amun ada orang adakan acara nangka ini, ayo ramaikan sama-sama kita. Ayo bergotong royong. Yang mampu menyumbang dengan duit, sumbang dengan duit. Yang mampu nyumbang wan baras, sumbang baras. Yang mampu menyumbang tenaga, ayo pakai tenaga. Kan dapat duit guru ay, pakai tenaga. Kan ada tenaganya tuha, pakai saran. Masukan. Yang penting ada umpat andil di dalam acara ini. Ketahuilah wahai Pak, pian mengadakan acara yang hari ini nih, kita mengadakan acara buai pada hari ini nih, semuanya kena akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Makanya ulun rajin sampaikan, kalau di kota orang ngadakan acara rami, orangnya mewah acaranya, aku bisa aja, wajar ya di kota. Tapi ulun salut kalau masuk di desa jauh dari kota, tapi masih ada orang semangat, orang kampung mengadakan acara nang kaya hari ini. Di situ hati ini rasa bangga luar biasa. Kenapa? Walaupun kita orang kampung jauh dari kota, tapi semangat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad tidak akan berkurang, karena kita berharap kita di surga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntung pian yang umpat andil hari ini. Maka dari itu Bu ai, pamalar jangan diharagu. Kamu ada panitia, kita hendak bemeratan, anak bersumbangan, jangan sampai didatangi. Panitia napa kurang banyu kah? Ayo aku banyunya. Yang saya kong panitia napa kurang hayamnya kah? Ayo aku hayamnya. Panitia napa yang kurang wadenya kah? Aku wadenya. Oh panitia, apa yang kurang? Amplok ustadznya kah? Ayo aku amploknya. Amploknya wara. Misalnya nih, andai kata orang pemurah nangka itu tuh, panitia tuh kadangnya kelalau lagi. Ini amun sudah orang beracara, maai. Haja setumat lagi aja orang di masjid tuh ya BPN tuh ya. Kena aja bersumbangan tuh, aku dipulang didatanginya. Allah, ada juga yang nyambet haja pinarajin ya minta sumbangan. Sesalahku jadi makannya duitnya. Padahal nyumbang ada, pala lantihnya hidup. Nah inilah kalau begaduh orang lantih di kampung tuh ngalih hidup. Nyumbang kada apa kada nyambet orang mau kada nyumbang berene montong tuh. Dengar kada telinga. Yang pian sumbangkan nih untuk Nabi Muhammad.
Yang kita sumbangkan banyu ini akan jadi saksi di hadapan Nabi Muhammad. Yang kita cari di padang mahsyar Nabi Muhammad. Yang kita cari di yaumul mizan Nabi Muhammad. Kayak apa amun kita langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad? Ya Rasul, tolong pang aku. Ya Nabi, orang mana ikam? Orang Sungai Musa. Tapi ya Nabi, semalam bulan merah kita sudah nyumbang kau deh. Supalnya muhai. Ada usah dialarkan buai apa yang kita miliki ini. Kenapa? Yang kita sumbangkan inilah bakal mengawani kita di dalam kubur. Dan inilah milik kita yang sebenarnya. Duit pian semiliar di bank belum tentu milik pian. Ya kah? Amun pian mati berdahulu, apa kabar duit di bank? Hah? Siapa yang mewaris? Bini Anum. Kada aja, lakiku setia, ustainya. Kada percaya mati je pian berdahulu boy. Kawin aja juga. Aku gin mun bini mati ada jodoh kawin aja juga. Ya kan? Nabi mengatakan sudah dalam dunia ini kira ada yang setianya. Ya Yatba'ul mayit salah satu yang mengantar jenazah 3. Yang pertama siapa? Ahluhu, keluarga. Pian mati buah yang mengantar laki anak. Kemudian siapa yang mengantar lagi? Maluhu, harta. Mun pian mati itu motor 4, mobil 4, tapi kada sampai ke lubang. Laki 4 kada sampai ke lubang. Habis orang nguburkan mulikeun lagi. Bepe menunggu dalam lubang bungol tambuk awak 4 dalam lubang. Biar sewaktu hidup semati itu pian aku berjanji semati sehidup semati. Dustainya mati aja bini. Bapa awak dalam lubang. Ya kak? Kerja yang setianya. Yang ketiga apa? Amaluhu amal. Amal nih yang setia. Amal pian hari inilah buah yang akan mengawali pian di dalam liang lahat, yang membela pertanyaan mungkar dan nakir, yang menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Amal. Yang 2 tadi dustainya. Motor kada mau 4. Suah kendengar di Sungai Musang nih mati, motor enmek masuk ke lubang. Mana ada? Kada ada yang setianya. Bini sama juga Pak. Mana ada setianya? Awak maka berkekeh mencari duit, memberi duit bukan bubuhannya toh. Amun kita mati, mananya masuk ke dalam lubang? Survei membuktikan sudah. Aku nalkinkan laki orang mati. Amuk bini di belakang. Lapas aku, iya. Lapas aku, percuma aku hidup. Aku anak 4 laki ku aja. Aku munyak denger. Dia aku nyambet keluarganya, lepas pang. Bepe, guru dia muni lepas busia, beluncet dia masuk ke lubang. Bepe kita. Marah iya aja kok coba ipang bujur juga kah. Cuma dalam hati ini beda pang. Sekali dilepas, besar maluncat parak lubang. Aja kok busia masuk nih kacau ini. Sekali mana lah masuk. Nangis di higel lubang tu ner. Kayak apa abahnya aja, anak banyak, hutang banyak. Dalam hatiku jangan banyak pandir kilai masuk dalam lubang. Dalam hati aja. Lah kasih masuk, joko masuk. Nyaman kami menutup. Mana ada masuk? Joko raja acting. Kerancakan nonton Indosiar ini lah hati kok. Sekali 6 bulan berikutnya baik. Ulun menukar martabak di pasar. Kalinya ada nukar martabak. Ku lihat ada lelakian. Siapa nenek aja kok. Laki hanyar. Bungol dalam hati kok. Malam menangis dalam hati kok. Disitulah aku percaya bukan lelaki aja kada setia. Oh sama juga. Amal inilah yang setia. Jadi mau ada orang kayak ini jangan dipemalarkan. Yang kita sumbangkan inilah kena akan jadi milik kita yang sebenarnya. Mudahan yang menyumbang hari ini mudahan akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada 2 momen yang kita peringati. Yang pertama adalah memperingati peristiwa begitu besar, begitu agung. Kisah yang tidak pernah pudar, kisah yang tidak pernah hilang dari beberapa abad yang lalu sampai wayah ini. Kada lain adalah peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mengadakan haul yang ke-20 Tuan Guru yang mulia Al-Alim Al-Alamah Abah Guru Sakumpul. Yang sudah tadi haul akbarnya kita rayakan bersama. Semua kita mengetahui berapa juta umat. Survei membuktikan 4,1 juta yang hadir.
Bayangkan, siapa yang mampu mengumpulkan orang sebanyak itu? Di dalam dunia ini satu-satunya haul yang terbesar adalah haul Abah Guru Sekumpul, menandakan nampak nyata kemuliaan beliau, yang itu nampak bahwasanya kebesaran kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau kada lain. Kenapa? Karena beliau karam di dalam nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengikut Nabi bukan separuh-separuh saja, ittiba kepada Nabi bukan separuh saja, hujung kaki sampai hujung rambut, oh semuaan berataan mengikuti daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita dapat barakahnya berataan. Mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dengan bukti tersebut kita menambah kecintaan kita dengan orang-orang soleh. Nah, kita di sini mengadakan haul menandakan kita ini cinta dengan orang alim. Biasakan dalam hati kita tuh baik cinta dengan orang alim. Jangan jauh dengan orang soleh. Pian mulai mau ada orang alim di kampung nih, ada orang berilmu, jangan dikucilkan, jangan dihinakan. Bantu, tolong. Walaupun tuan gurunya biasa aja, guru kada terkenal misalnya, tapi nya berilmu, muliakan. Yang kita muliakan itu bukan orangnya, tapi ilmu yang ada di dalam diri sidin itu adalah warisan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya muliakan, jangan menghinakan orang alim, jangan menghinakan guru. Yang kita muliakan adalah ilmunya. Nabi sudah mengatakan, man akrama aliman faqad akramani. Siapa muliakan orang alim ya Nabi berarti muliakan aku. Wa man akramani faqad akramallaha. Siapa yang muliakan aku ya Nabi berarti memuliakan Allah. Wa man akramallaha fama'wahul jannah. Siapa yang memuliakan Allah, tempatnya kada lain adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada salah kita memuliakan orang alim tuh, kada salah. Cuma kadang ada yang bapandir tuh, bapak juga hijah baca doa selamat memberi 50.000 kenyamanan. Ada orang bapandir kayak itu. Kadangnya nyamannya di kampung mencari duit bertanam benih berpanas hirang awak. Inya nyaman aja baca doa selamat 50.000. Ini orang bungo. Aku bungo lah. Orang tambuk kada paham. Memang ulama kada berharap, tapi tatkala pian berikan itu duit, tanda memuliakan ilmu yang ada di dalam diri sidin, berarti pian memuliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dintu orang. Lagian kalau di hati pian tu cinta dengan orang alim buai, apa janji Allah akan dijadikan daripada keturunan kita, karena amun kada anak cucu akan menjadi orang alim. Kenapa? Hati ada cinta dengan orang alim. Hati ada cinta dengan orang alim. Makanya beradab dengan orang alim. Alah, omong kita tuh bilang wadah tuan guru, wadah habib manakah? Beradab. Jangan waktu ajan bilang mengendol rumah guru tuh bagagamat. Ini anak rakai rumah guru. Biasanya ibu-ibu bang. Wadah kami di sini kan di dalam kok. Kurang ajan nah menggedor rumah guru. Guru aja. Jika pang assalamualaikum. Guru. Seorang lagi di WC, hatiku ya pulang, malampir nih datang ke situ, dia ke pang ada bapamirnya nyanyi laki kulayau, dalam hatiku nyata layau, muntung kayak malampir ini. Dan Han, ada orang beradab belum bapandir sebelum guru man aku nih jangan bapandir. Guru bisain aku nih apa kabar, apa masalah, apa hajat, hanya bapandir. Ini dari awal sampai habis, inya aja bapandir. Kami bahari di pondok diajarkan, amun kepada guru jar guruan bawa oleh-oleh walaupun sekedar gula sekilo gin. Ini kadang mau tunjuk 10 sampai situ wadai guru pulang di bentesnya. Pas bulik kena membawa pulang, bawakan ke coko guru lah aja. La ilaha illallah. Sesadang sakit. Cinta dengan orang alim, sayang dengan orang alim, akan sama menyayangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita selalu ada orang-orang soleh di dalam hati kita. Makanya muliakan. Oh, berarti orang alim anak duit ya guru kada. Kadida orang tuh berharap tuh kada. Cuma kita sebagai orang yang cinta dengan orang alim, kita bisa menempatkan orang soleh itu kayak apa. Kenapa? Yang kita berikan akan kembali kepada kita. Kebaikan akan kembali kepada kita. Nah, itu aja. Muliakan ya. Orang alim mana lah ada berharap. Karena mun berharap jadi tuan guru tuh pasti sakit hati. Pulon nih penceramah jauh-jauh mun tujuan amplop.
sakit hati Bian. Kenapa? Kadang nggak ada sesuai apa yang diharapkan. Makanya ulun dari dulu sampai wayah ini bahaya kadang mengharapkan amplop lagi. Isinya kadang juga bang. Cuma mau diberi kita nih alhamdulillah. Amun kade tunggui kayak gitu. Ade amun ikhlas itulah karena kita yakin berpegang napa Allah Ta'ala ikam tolong agamaku akan tolong ikam. Itu sudah janji Allah dan survei membuktikan sudah. Telepon orang ulun. Ini penitia luar biasa aja kok. Seumuran aku ceramah hanya tetamu penitia yang ini. Guru kau akan ngisi ceramah wadah kami. Aku tahu dah wadahnya dusun. 2 jam berkendaraan bermobil. Kawai jalan. Cuma guru aja ulun nak berterus terang. Apa aja aku maksudnya nih? Kami kada kau menyangui. Iman turun naik. Tapi kada apa-apa, ikhlas saja. Nggih julun kada apa-apa, pian kada kau menyangui ulun tulak aja. Julun nyambat ipar isi minyak mobil. Kemana aja? Udah sabat akun gitu. Isi mobil tulak. Ceramah di dusun. Masjidnya tuh pian, ya Allah hai. Merimpah ruah orangnya. Ujarku alhamdulillah. Lama aku baca ceramahnya ini cukup orangnya sampai ke tanah. Kenapa? Karena masjidnya tuh 4x4 aja. Tuh kayak itu naganalnya. Kurang lebih gitu bah. Jadi kami di dalam tuh 15 ikong aja, hibak tuh deh orangnya. Namanya dusun. Aku menghibur hati buhannya aja, nere. Alhamdulillah aja kok. Aku ceramah hari inilah yang paling ramai orangnya sampai ke tanah. Jadi tertawa RT-nya tuh. Habis ceramah alhamdulillah. Karena panitia sudah bepadah kada menyangui, apa aku menunggu. Makan gin kada lagi aku. Ujar panitia makan dulu guru, aku langsung aja kok. Hatiku bebungulan nungguin. Orang sudah bepadah kada beri. Bulik kan kayak itu. Tapi alhamdulillah pian. Setelah ulun masuk ke dalam mobil, alhamdulillah janji Allah. Ada orang tua benar menyasah ke mobil. Guru tunggu aja. Kenapa kai? Ulun lawas benar hendak bahagia dengan piat. Tolong terimakan guru Ada amplop putih. Aku ini bukan kada hendak menerima, tapi rasa kada tega aku menerima dari seorang tuha kayak itu. Kampung pulang, aku ambil amplop. Ulun berikan pulang dengan pian kaya. Kada puas hati kaya itu, menyebelah pulang ke lawang mobil sebelah. Tetamu ipar, unjuknya ke ipar. Amun iparnya apa? Dia ambilnya amplop kaya tadi teh. Membawa mobil, menghidupkan lampu ipar tadi. Nyepa aja aku menghidupkan lampu, menghitung amplop kaya tadi ya. Kau ambil aja kok, orang beri ya. Bungol aja kok ngene. Jadi sambil melihat jalan, sambil melihat amplop ipar membuka teh. Pas nyembuka, habrong duitnya. Ai dalam hatiku. Banyak potongan nih kok. Baca tulis apa dihitung-hitungnya, alhamdulillah 1.500.000. Berapa aja kak? Alhamdulillah ya ipar 1.500.000 saja. Sini 1 juta aja kak. Ujar ipar, maka tadi dia hendak aja. Aku supan mulai aja kak. Artinya tuh ada aja tuh. Nah maksudnya kalau kita ikhlas tuh ada aja rezeki dari yang lain tuh ada aja. Yang penting ikhlas saja kita tuh dakwah tuh ikhlas saja. Kayak hari ini nih nah beri orang alhamdulillah kada apa-apa kan ya itu. Cuma panitia kada dapang berjanji kada beri gitu. Allah, ya Allah, atur. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo tumbuhkan di dalam hati kita ini cinta dengan orang soleh. Ya, menolong ini kan banyak pengalaman bahaya. Kadang lahom di sinilah. Pada kami itu kadang ada yang beri muar. Asal batahlil tuh Pak. Kan ada ngaran orang meninggal tuh ditulisnya di amplop. Binnya tah. Datang aku nih baca. Habis itu amplop tuh aku kadang nyangka bahwa amplop tuh diisi. Mun ku ambil orang kan tidak memberi.
Kena busiah ku ambil busiah amplok tu kosong. Ada pulang bapandir desa rangka amplok aja. Nah, ku tinggal lah amplok tu bahai. Sampai ke rumah nelpon orangnya. Kenapa guru jaka ada nerima pemberian kok? Mama iya kok. Pemberian apa aja kok? Amplok di hadapan pian tu guru aja. Ada isinya. Milih kau beri aja kok. Kau di dia bapak dah nyunjuk. Coba bapak dah, iman ku bawa. Sakit hatiku sekali tulak pulang di lain ada pulang nangka itu bertulisan bin dan amplok tuh. Hatiku mun ku bawa gini busiah kada ku bawa sariki orang pulang. Baik ku bawa dalam hatiku. Ku bawa. Jadi ini mana amplok nih aja kok. Sekali buka kosong bungolnya aja kok. Ah serba salah. Orang beri itu bujur-bujur akad guru ulun bah dia. Kayak itu. Ah, dengar kan dia telinga tuh. Kasihan tuan guru tak tipu 2 kali. Pas ditinggal ada isinya, pas dibawa jong bungolnya juga. Ayo, cintalah dengan orang alim, sayang dengan orang soleh. Mudahan kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan dengan siapa orang yang ia cintai. Mudahan bukan hari ini aja dikumpulkan, tapi dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad. Lalu peringatan Isra dan Mi'raj pulang. Orang tua habari ulun yakin buhan kai-kai di sini hafal kisah Isra Mi'raj. Orang bahari membaca Isra Mi'raj tu ujar arwah abah dari habis Isya sampai jam 3 subuh. Dibaca dari awal sampai habis. Jadi hari ini tidak apa-apa mungkin hendak kubacakan dari awal sampai habis. Jadi kita ampih zuhur habis itu lanjut pulang sampai asar. Ya kah? Sanggup lah. Ada harapan. Aku gin gak sanggup juga. Ya kah? Nabi kita Muhammad di Isra dan Mi'rajkan untuk apa? Karena Allah hendak menghibur hati Nabi Muhammad yang sedang sedih karena ditinggal orang-orang 2 orang yang dicintai, yaitu Sayyidah Khadijah dan paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita takwa dengan Allah, Allah itu sayang dengan kita. Setiap segala permasalahan Allah kada tinggal diam. Allah akan tolongi kita dengan cara Allah asal takwa. Takwa itu apa guru? Perintah digawi, larangan dijauhi. Waktu sembahyang, ya kah? Nah, nambah nih ajan nih masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampih naik dulu. Kadang-kadang ke masjid sembahyang di buhmaan. Ya buyuhnya ya lah. Itu menandakan kalau orang itu takwa. Amun orang kada takwa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh ya, juhur sudah ya. Kada kerasaan. Apanya kada kerasaan? Setengah hari sudah seorang begawi. Kena pulang begawi pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Deh ya, asar leh ya. Ingat asar tapi kada sembahyang. Kayak apa? Makanya lah kita kalau Allah bersama kita, kita takwa, taat dengan Allah, hidup tenang. Kalau di hati ada Allah Ta'ala tuh tenang aja. Setiap permasalahan kita sandarkan kepada Allah, tenang hidup. Bu, ulun nak bertakun dan bian. Hendak kapian ulun bari amalan supaya hidup bahagia. Orang dalam dunia yang dicari apa bu? Bahagia, ya kah? Walaupun hidup rumah kita di kampung tapi bahagia, nyaman. Walau hidup di kota, rumah megah tapi kada bahagia, percuma. Duit banyak tapi hati kada nyaman, percuma. Duit ala kadarnya tapi kita bahagia karena menjalankan perintah Allah. Maka itu yang orang yang paling nyaman. Kayak apa kunci bahagia Pak? Ridho menerima takdir Allah. Yang kedua sabar atas menerima keadaan di dalam dunia. Nyaman am hidup. Karena orang menerima takdir Allah ini jarang yang hakon, jarang. Amun nyampaikannya mana? Rida-rida dan menerima takdir aja. Mun sudah karena inya masam juga imuha. Nah kita di kampung nih amun ridho dengan takdir Allah nyaman. Lagian mun ulun perhatikan, ulun lahir tahun 87. Dan ulun ini lahir dari kampung juga dan gawin kawitan bahari bahuma juga. Sama ada kayak buhan pian nih. Pak adingan 12, mati 6, tinggal 6. Aku kada suah melihat abahku tuh galau. Tahu galau lah kayak. Galau bahasa kita itu maungot. Tahu maungot lah. Maungot. Minik mikirkan. Kada. Kenapa yuk? Bahari zaman karidit kadida. Orang bahari yang kayak buhan pian ini nih. Muha pian nih tenang benar. Kenapa ada yang dipikirkan? Bani banyak tanah, banyak hayam, banyak anak, banyak ya kak, hutang kadide nyaman kalah hidup. Coba men orang di kota pehumaan kadide
benih kadide, hayam gin kadide, anak banyak, hutang banyak, pusing kepala. Nah, kita di kampung bersyukur, apalagi kita ridho aja menerima takdir Allah. Kenapa? Orang yang ridho menerima takdir Allah, itulah orang yang bahagia. Kenapa? Karena ia mengetahui di balik takdir yang kejadian dengan kita ada hikmah yang kita kada tahu. Kenapa guru aku hidup di kampung? Itu terbaik menurut Allah. Kenapa guru kami hidup kada kaya orang? Itu terbaik menurut Allah. Kita ini jangan menurut kita. Amun menurut kita kada sesuai. Karena kita kada tahu apa yang terjadi sesudahnya. 5 menit yang akan datang kita kada tahu. Kalau Allah tahu. Jadi sandarkan apa yang sudah terjadi hanya kepada Allah. Apa dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Baik menurutmu, belum tentu menurut Allah. Jelek menurut kita, belum tentu menurut Allah. Ya, ada kisah. Orang digigit hadupan kuyuk, tahu kuyuk? Orang digigit diigut kuyuk tuh baik kah buruk? Nyata buruk. Bungol tambuk kita hendak diigut kuyuk. Tapi menurut kisah ini baik. Ada orang bujang lapuk, tahu kah bujang lapuk? Bahasa kami bujang lapuk tuh kada dapat bini umur tuha, atau gelar lain wasituha. Umur 60 kada dapat bini. Meminta dengan Allah Ta'ala, ya Allah tolong carikan aku bini, mun kawa yang solehah, mun kawa sudah ada mobilnya, mun kawa sudah ada gawiannya, amun kawa sudah ada rumahnya. Wajar ibu jang lapuk, permintaan kada sesuai dengan muha. Ya kan? Kita ini mau hendak dengan sesuatu baca ramin. Jangan kehendak tinggi tapi kada sesuai. Ya kan? Muha pas-pasan, hendak dengan binian kayak ayu ting-ting. Mana mau orang. Survei membuktikan sudah. Waktu mondok bahari ada kawan tuh. Kawan tuh ya standar lah muha. Sekalinya datang ke kamar kok. Kawan ya, kenapa aja kok? Tolong pang aja. Aku dengan Ikam, aku aja diserang penyakit cinta. Nah, dalam hati kok, mun sudah jatuh cinta nih, kan ada obatnya. Ikam jatuh cintawan siapa aja kok? Tuh dengan kawan kita yang pulang pergi, bahari pondok kami itu ada yang bibiniannya pulang pergi. Tuh dengan yang bibinian tuh, yang kalasnya tuh, takajut aku mendengar. Kenapa? Bibinian tuh paling bungas. Kalau hendak jujur, jangankan inya, aku gin hendak sebenarnya tuh. Cuma kan aku sadar diri, itu aja bedanya. Cuma aku nih harap nulis surat. Tolong dia tuliskan surat untuk inya. Aduh, dalam hatiku nih, rasa berat hati. Kenapa? Mun aku nulis surat biasanya diterima bebinian. Busiah diterimanya apa nasibku dalam hatiku. Cuma ini bingung. Hendak kada ditolong apa jar kawan. Hendak ditolong ya itu yang kau khawatirkan. Kada apa-apa, ku tulislah surat tuh biar. Yang bungolnya, aku sudah menuliskan, aku pulang suruhnya antar. Bungol aja jago ini. Ku antarlah surat tuh biar. Binian ngento sudah bungas akhlak baik, kada sarik kada. Dari mana nih ya? Tuh dari kawanku yang ngento aja kok. Senyum minyak ambilnya surat. Bungolnya jago. 3 hari kada ada balasan. Ujar kawan, mana aja balasannya? Mana aku tahu aja kok. Dalam hatiku mudahan kada dibalas. 4 hari dibalasnya. Ku bawalah surat. Joko nih balasannya nah. Sujud syukur kawan tuh di asrama. Dalam hatiku belum melihat lagi sujud syukur udah gini. Saking senangnya itulah kalau orang cinta tuh. Belum tahu lagi isinya sujud syukur. Jarnya di mana kita membaca wal? Sarahmu aja kok. Kita membaca lamuisi aja. Bacalah lamuisi. Buka amplop. Cari suratnya, dede. Jar kawan, mana suratnya leh aja. Amplop wara. Mana aku tahu aja kok. Coba diperiksa aja kok di dalam tuh. Periksa. No aja. Ada nih aja. Dikiriminya peraut pensil bahari. Itu kan ada ceramin halus. Petakun pulang, apa maksudnya nih lah aja. Maksudnya nih juga kau suruh berceramin. Sampai ke asrama bahaya ulun pulang sujud syukur. Alhamdulillah aja kok kada terima. Itu namanya kada sadar diri. Nah si bujang lapuk nih meminta, ya Allah, hai luar biasa. Inya sadar doa tanpa ikhtiar sia-sia. Habis berdoa langsung mencari bibinian tadi. Keluarlah inya dari rumah. Alhamdulillah doanya diijabah. Dari hujung sudah ada yang nyasah. Tapi yang menyasah ya kuyuk tadi. Sambil menyalak. Digutnya di betis. Wah, betis.
diopname di rumah sakit, dirawat, dalam hati langsung mengeluh dengan Tuhan. Ya Allah aja, aku minta bini, kadinya minta kuyuk nih pang, bujur pang kuyuk bibinian yang mengikut. Tapi aku hendak orang, adanya hendak bidatang. Inya menyalahkan Tuhan. Inya kada tahu apa hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Tatkala dirawat, yang merawat rupanya seorang perawat cantik jelita, jatuh cinta pandangan pertama. Kawin dengan perawat gara-gara diigut kuyuk. Mun di sini ada bujang lapuk, nah cari ya kuyuk ke karang mana. Surong betis tuh. Kade, ini kisah di balik kejadian itu pasti ada hikmah yang terbaik menurut Allah. Makanya ridha menerima takdir Allah. Pian boy dapat laki kada bungas kurus hirang pulang. Kada usah mengeluh. Jangan lagi bepandir, nyasal aku kawinan kau ni abah muai. Jangan abahnya nyasal apa pang anak 15 sudah. Coba aja aku kawinan mantanku aja 3 kali sudah naik haji. Jangan laki bujurai 3 kali naik haji tapi bininya 4 hakunlah. Kada usah lagi hirang kurus laki seorang, syukuri ya yang ada. Apalagi kita bahasa salahan ya, karena kita sudah jodoh dan takdir Allah. Lagian ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Dapat laki kada bungas hirang, amuninya berjalan, jangankan seminggu, sebulan pian kada cari. Jurang mana laki mau main orang pai tahu ya. Kada cari ikah kode ya. Kada takutan kada ambil janda marah. Aku ginta lanjur nere halam jana. Kan tenang dapat laki kada bungas. Coba pian dapat laki bungas kayak ulun nih. Jangan sehari nih hanya ulun tulak di kelotok tadi mau WA sudah bini sampai mana sudah yang iya belum lagi aja kok karena takutnya pulang banyak aja bibiniannya. Orang ceramah tuh cukup banyak orangnya mustahil aku ceramah seekong orang ceramah tuh lain ceramah orang gila aja kok. Nah jam mata tuh dijaga leh ya. Joko aku ceramah bikin jam Joko. Tapi aku udah hendak nyakiti hatinya. Kenapa? Sekali ampun kita 1000 ampunnya langsung Nggak apa-apa yang aja ku mata aku nih untuk semua orang Sungai Musang. Tapi hati dan cintaku hanya untukmu. Langsung mengirim lope yang ganal tuh. Maka bergerak pulang lope itu nyat nyongot ya. Dalam hatiku selesai lah sudah. Nya boleh yang ngaramput supaya bini kada sarik. Karena kalau dilawat nih binian nih ya Allah. Ya kah? Ridho aja menerima takdir Allah, ridho aja nyaman dalam hidup. Nabi kita Muhammad saudara menauratkan apa yang bisa kita ambil pelajaran? Kada lain Nabi kita Muhammad dinampakkan bermacam-macam siksaan, bermacam-macam kenikmatan untuk diambil pelajaran untuk hidup dalam dunia. Yang pertama, Nabi kita Muhammad pernah melihat satu kelompok, satu kaum yang menanam hari itu jua, berbuah hari itu jua, dipanen berbuah pulang, diambil berbuah pulang. Mun ada bibit benih nangka itu nyaman benar di Sungai Musang. Nanam hari ini tumbuh langsung berbuah. Diambil berbuah pulang, diambil berbuah pulang. Ujar Nabi Muhammad, ya Jibril, man haula, siapa mereka? Apa ujar Jibril? Haula min ummatika ya Muhammad. Ini adalah sebagian daripada umatmu ya Muhammad yang sewaktu dalam dunia menginfakkan sebagian hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaannya. Nih alangkah beruntung orang yang menyumbang pakai di masjid. Jadi amal jariah sampai ke mati. Nih yang mau ulah masjid yang menukar, mengumpulkan duit 1000 2000 ditukarkan ke semen sampai ke mati, pahala terus mengalir. Maka jauh tadi jangan pemalar. Amal itulah yang menolongi kita, ya kah? Bercucuk tanam, berbuah, tinggal mengambil dan kada habis-habisnya. Dan itu pelajaran juga orang yang bersedekah kada mau susah dan kada mau habis. Bal yazdat bertambah Nabi. Suah kata dengar, tunjukkan dengan ulun di Sungai Musang nih misalnya. Adakah Pak Haji bangkrut gara-gara menyumbang ke masjid? Seumuran kada suah dengar. Tapi kalau Pak Haji bangkrut gara-gara gile janda banyak. Bangkrut nimbak buntuk banyak. Tapi kalau orang bangkrut menyumbang kada suah terdengar. Maka dari itu jangan takutan kita menyumbang, pasti dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda asal ikhlas. Itu aja, yakin. Mudah-mudahan kita beratan jadi orang pemurah beratan. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW melihat ada sekelompok kaum yang menghancurkan kepala mereka sendiri. Manakala hancur berbulit pulang, dihancurkan pulang. Ujar Nabi, ya Jibril, man haula, siapa mereka? Kenapa? Maka kayak ini kenapa?
Apa ujar Sayyidina Jibril? Mereka adalah daripada umatmu ya Muhammad, yang mereka kepala mereka itu berat daripada melaksanakan anis salatil maktubah, daripada sembahyang 5 waktu. Ayo, kita Islam jangan ninggalkan sembahyang. Akan menghancurkan kepala kita sendiri. Manakala hancur berbulit, kita pecahkan pulang. Dan tak akan pernah jemu-jemu, tak akan bosan-bosan. Itu aja kita gawi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayo, kalaulah kita Pak sudah sembahyang, anak kita sembahyang kada. Kalau anak sudah sembahyang, bini sembahyang kada. Kita pemimpin rumah tangga akan ditanyakan di hadapan Allah. Kita pemimpin rumah tangga akan diancam oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga jar Tuhan keluargamu, dirimu, keluargamu, anak, istrimu daripada siksa api neraka. Kalau anak kada sembahyang, kalau inya kada sembahyang, wajib orang tua hanya menyuruh. 10 tahun kada mau jawab pukul. Ya kah? Itu kewajiban kita. Kenapa? Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lagian pulang di rumah tumun kada sembahyang, kada nyaman, kada hidup di rumah tangga. Kucuran. Kenapa? Rumah yang kada disembahyang itu berhantu. Mana hantunya guru? Orang rumah tuh, Bang. Karena orang ada sembahyang tuh hantu. Sembahyang, ya kah? Sembahyang. Nawiru buyutakum bis shalah. Tarangi rumah tangga kita dengan sembahyang, baca Quran. Insyaallah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan acara kita hari ini membawa keberkahan sehingga kita berataan pulang dari sini mau melaksanakan salat 5 waktu. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, di dalam peringatan Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad setelah dikeluarkan hatinya, wa mala'ahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman, dipenuhi dada Nabi itu dengan hilim, ilmu, yakin, Islam, iman. Yang di sini ingin hendak kita bahas ilmu penting. Di mana-mana ulun ceramah, kalau di kampung tetap ulun tanamkan, Pak, tolong anak jangan buta agama. Kalau ada orang belajar ngaji, antar anak. Kita dulu kan bisa ngaji, anak jangan sampai kada bisa. Kalau kita bungol, anak jangan tambuk. Boleh kita kada ada pendidikan, tapi anak jangan sampai. Pada ya anak sekolah nakai. Biar aja abah begawi, biar aja abah mencari duit, asal ikam sekolah nakai. Ini orang tua yang mujur. Ini orang tua yang cerdas. Asal anak tuh bisa di agama. Ini nah masjid ni nah sehingga nalan. Amun kada ada yang berilmu di kampung, amun yang Tuhan matian, siapa yang mengisi masjid ini? 10 tahun yang akan datang, mun anak kita di kampung ni kadide yang memondok, bisa kosong masjid nih. Dan itu sudah terjadi. Ulun suah di kampung pedalaman, sembahyang zuhur ulun, Allahu Akbar, takajud ulun. Kenapa takajud? Ada hayam bahentalu. Hayam bahentalu di mimbar. Ya takajud aku. Kali ku lihat anam igi hentalunya. Jarku masjid ini kada sudah disembahyangi sampai hayam bahentalu, ya Pak. Naudzubillah, summa naudzubillah. Luar biasa kayak apa pian. Maka dari itu ayo ilmu ini penting. Apa ujar Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, engkau tak akan mampu hidup di tengah kegelapan illa bil misbah, kecuali dengan lampu. Apa itu lampu? Aila ilmu. Itu adalah ilmu. Ngalih orang yang kada berilmu, laksana orang berjalan di tengah kegelapan. Kada tahu lubang, kada tahu paku, jajak terus. Kenapa? Kada ada lampu. Maka dari itu, ayo anak jangan sampai buta tentang ilmu agama. Adanya nyaman namun bungo. Masalah sembahyang aja mun kada belajar kayak Pak. Ya guru almarhum guru Bakhtani Allah yarham. Suah ke pondok kami dahulu. Zaman bahari. Yasidin berkisah. Ada Yasidin orang di kampung. Kada bisa sembahyang. Bemeruai. Yang seikung aham ngarang. Yang seikung ibad. Dapat anak pengulu. Pengulu ni penyembahyang. Mana mau pengulu dapat menantu kada penyembahyang. Malang nasib. Dapatlah yang nama si aham kada suah sembahyang lalu. Sembahyang Jumat kada datang bini aham. Ikam yang am kada sembahyang Jumat hari ini berpisahan aja kita. Aku malu di mamai abah. Ujar aham hendak kayak aku sembahyang tapi aku kada bisa. Ujar bininya nyapa pangalihnya umpati orang di masjid. Kada juga orang nyuruh imam tahu orang ikam pada bungo. Aduh ujar aham bapa nasib kok. Datang kamar wai. Bat kau sembahyang Jumat kah? Mun kau sembahyang Jumat aku umpat. Kada aja ibad. Aku anak belebuh. Nah jaham bapa aku nih. Tulak mengguyur cari tihang masjid besander. Ajen orang. Kenangannya orang ajen kamat langsung sembahyang. Orang Jumat menghutbah dahulu. Habis ajen naik tukang khutbah bawa buku dengan tongkat. Jara hamba apaan ini? Bapukulan kan ini. Menggawil ke sebelah. Wal aja. Sebelum sembahyang absen leh ya.
jadi jar kawan bungolnya menantu pengolong ini padahal kan nya absen kada dihirani orang kada lawas membaca tukang khutbah alhamdulillah pendengarnya aham adalah berdirinya ada ya jar khutbah seumuran aku mau khutbah hanya ini ada orang ada kayak ini apa nih pas terakhir itu ada kalau ibadallah pendengarnya ibad adalah teringat marwai belebuh diizinkannya ibad belebuh ya kan berisupannya ya jadi sesambatan orang dia jadi sesambatan orang makanya beilmu mau ada orang ngaji fikih tulak mau ada orang belajaran masalah rukun merukun belajar kita tuha tapi kada paham jangan gengsi untuk bertanya ada orang anum tapi nya beilmu batakun kita dengan orang batakun kita dengan orang yang anum kenapa inya beilmu jangan gengsi ini kada aku aja di masjid tuh kada aku imam ya kada sah kenapa aja aku tuha biar tuha tapi bungo ya Allah ada anom suara bagus orang tondokan iya jadi imam seorang yang tuha mun kawa baca doa aja jangan jadi kisah nah di kisah pulang ini terakhir kisah ada kai ini mun sudah kada jadi imam bulik pokoknya siapa jadi imam sidin bulik pokoknya harus sidin jadi imam ajan lah orang rumah parak masjid Allahu Akbar beruku kai ini kada baju ujar nang nini kai lah kasih ke masjid kena dulu orang jadi imam sarik pulang kada aja yang ajan ini biasanya lawas baca selawat rupanya yang ajan ini lain biasanya habis ajan langsung kamat bungol jar kai ingin toh buka sidin kada sing bajuan memakai baju sambil anu aja sambil buka langsung baudu sidin ini kebetulan memakai gigi palsu seset jadi mun hendak baudu biasanya dipaculnya gigi itu paculnya gigi andaknya ke atas bauduan gilanya ada juga kai sama gigi palsu juga pas baudu mah andak juga dihiga karena hendak lakas tak ambil ampun yang sebelah sambil memasukkan gigi menuju ke imaman ampun orang tuh tak ganal kenapa aja kada masuk dalam hatinya nek pas di imaman ujarnya rasuk kada kah daripada aku kada jadi imam biar aja aku paksakan ngeren gigi ganal besambat kada tapi lantas lagi langsung takbir Allahu Akbar nah ujar makmum bapak pulang wakwau ini gigi ganal sampai dibaca wawat doin ada yang baca amin ada sinjal seikong rupanya hurupan gigi sidin tadi amin dalam hati kada salah lagi yang sinjal tujuh sidin pasti ngintu gigiku awas ikam ya bulik niku tempiling ikam seorang ambil gigi orang ini menandakan apa kita tuha tapi kada beilmu kada apa-apa yang anum ada silahkan yang anum jangan gengsi aku aja puas makan uyah aku puas makan garam kadida pang orang alim tuh kebanyakan makan garam orang alim tuh sekolah kalau pang makan garam lalu alim mana suahada aku dengar ya kah mudah-mudahan kita berataan sabarataan kita anak-anak kita menjadi orang yang ahli ilmu berataan mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj menebarkan keberkahan kampung kita berkah yang berusaha berkah nyaman mencari rezeki anak kita soleh-solehah mudahan berataan dimasukkan ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin ya rabbal alamin ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar